Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Munawaroh, NIM B1001937 dari kelas G. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum dagang. Yang pertama adalah hukum adat perkawinan. Secara umum, definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut hukum adat perkawinan, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Sebab perkawinan bukan hanya menyatukan kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sempurnanya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Definisi perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Hazairin, perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Tujuan perkawinan adat. Tujuan perkawinan dalam hukum adat seperti apa yang disinggung dalam pengertian bahwa dalam masyarakat adat, perkawinan tersebut mempunyai tujuan tersendiri baik secara umum maupun khusus. Secara umum mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Secara khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-sesajen, atau persyaratan-persyaratan yang melengkapi upacara tersebut, akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun panjang. Namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang utuh. Sistem perkawinan. 1. Sistem endogami. Dalam sistem ini, orang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya sendiri. 2. Sistem ekogami. Dalam sistem ini, orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. 3. Sistem eleuterogami. Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami atau eksogami. Yang kedua adalah hukum adat waris. Hukum adat waris adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris. Warisan adalah proses penerusan, pengoperan, peralihan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuannya adalah menyelesaikan perikatan yang dibuat pewaris semasa hidupnya dan mempertahankan eksistensi masyarakat genealogis. Unsur-unsur pewaris dibagi 3, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Sistem pewarisan. Sistem individual. Setiap ahli waris mendapat atau memiliki harta waris menurut bagiannya masing-masing. Sistem kolektif. Setiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Sistem mayorat. Harta warisan dialihkan dilimpahkan kepada anak tertua. Yang ketiga, hukum tanah adat. Hukum tanah adat adalah hak pemilikan yang menguasai sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini. Ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara otentik atau tertulis, yaitu hanya didasarkan atas pengakuan, serta ada pula yang mempunyai bukti autentik. Hukum tanah adat terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama, hukum tanah adat masa lampau, yaitu hanya memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, serta pada zaman Indonesia merdeka tahun 1945 tanpa bukti kepemilikan secara otentik maupun tertulis. Kedua, hukum tanah adat masa kini,
yaitu hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman sesudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang dengan bukti autentik.